Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian tentang sirahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini, kita akan membahas tentang perjalanan hijrah kaum muslimin ke kota Madinah. Jadi tatkala kaum Quraisy mendengar bahwasanya agama Islam sudah tersebar luas di kota Yathrib ataupun kota Madinah, mereka tambah menjadi-jadi, mengganggu Nabi, menghina Nabi, mencaci Nabi dan para sahabat. Maka Nabi SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka kaum muslimin pun berhijrahlah ke kota Madinah dalam keadaan bersembunyi karena takut terhadap gangguan kaum Quraisy. Apabila kaum Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh kaum Ansar ataupun kaum penduduk kota Yathrib, mereka pun berkumpullah di Darun Nadwah, tempat di mana pembesar-pembesar kaum Quraisy berkumpul di situ, membicarakan apa yang akan mereka perlakukan atas Nabi SAW. Di pertengahan perkumpulan mereka, datanglah seorang orang tua yang mana dalam riwayat mengatakan bahwasanya iblis yang menyerupai orang tua tersebut. Akhirnya orang tua tersebut mengatakan, "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian mengizinkan aku untuk aku duduk bersama kalian dan mendengarkan pembicaraan kalian?" Maka kaum Quraisy pun bertanya kepada orang tua tersebut, "Man anta ya Syekh? Siapakah engkau wahai orang tua, dan dari manakah engkau datang?" Maka orang tua tersebut pun mengatakan, "Aku hanyalah orang tua yang datang dari Bani Najd." Akhirnya diizinkanlah oleh kaum Quraisy untuk orang tua tersebut duduk bersama mereka dan mendengarkan pembicaraan mereka. Maka dari situlah kaum Quraisy membicarakan tentang Nabi SAW. Ada yang mengatakan alangkah bagusnya kita penjara saja Muhammad. Ada lagi yang mengatakan alangkah bagusnya kita usir saja Muhammad dari kota Makkah. Maka orang tua tersebut pun mengatakan, "Wahai orang Quraisy, apakah kalian tidak melihat bahwasanya Muhammad ini kata-katanya itu, apa yang dibacakan ayat Quran itu sangatlah bagus, sangatlah indah dan sangatlah menarik perhatian orang. Jikalau kita mengusir dia dari kota Mekah, berapa banyak orang yang akan mengikuti agamanya, berapa banyak orang yang akan beriman kepadanya." Maka Abu Jahal pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu, kita bunuh saja Muhammad." Maka orang tua tersebut mengatakan, "Baiklah, itu pendapat yang sangat bagus, aku setuju dengan pendapatmu." Akhirnya kaum Quraisy pun mengumpulkanlah setiap pemuda dari setiap kabilah yang ada di kota Arab. Mereka mengumpulkan setiap pemuda tersebut agar apa? Mereka bisa membunuh Nabi SAW, dan tidak ada satu kabilah pun yang dituduh atas terbunuhnya Nabi SAW. Tatkala kaum Quraisy sepakat akan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada Nabi SAW tentang kesepakatan kaum Quraisy, dan Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berhijrah ke kota Madinah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya Nabi SAW pun menyuruh sepupunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan tempat Nabi SAW dan menggantikan tempat tidur Nabi SAW ketika Nabi ingin pergi melakukan perjalanan hijrah. Supaya apa Nabi menyuruh sepupunya Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya? Supaya Sayyidina Ali mengembalikan barang titipan yang mereka titipkan kepada Nabi SAW dan melunasi semua amanah kepada pemiliknya. Maka tatkala kaum Quraisy sudah berkumpul di depan rumah Nabi SAW, mereka melihat Nabi sedang tidur. Tatkala mereka melihat Nabi sedang tidur, mereka bersiap-siap di depan rumah Nabi SAW ingin menyerang Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi pun keluarlah dari rumah. Tatkala Nabi melihat kaum Quraisy sudah berkumpul di depan rumah Nabi, Nabi pun mengambil tanah ataupun debu dan menaburkan tanah tersebut ke atas kepala mereka, dan Nabi membacakan surah Yasin daripada ayat 1 Yasin sampai ayat 5, faghshaynahum fahum la yubsirun. Akhirnya Nabi pun berjalanlah ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan mengajak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah. Maka tatkala Nabi SAW melakukan hijrah, kaum Quraisy pun tersadarlah daripada lelapnya mereka.
Mereka melihat Nabi masih tidur di atas kasurnya. Tatkala mereka ingin menyerang Nabi SAW, ketika mereka melihat ternyata yang di atas kasur bukan Nabi SAW, akan tetapi sepupunya Nabi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka mereka sangat marah akan hal tersebut. Mereka sudah kehilangan Nabi SAW dan Nabi Muhammad sudah melakukan perjalanan hijrah, sudah meninggalkan mereka ke kota Madinah. Maka mereka pun bergegaslah ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengetuk rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka menanyakan, dan ketika itu keluarlah anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Asma. Mereka menanyakan, "Wahai Asma, di manakah ayahmu Abu Bakar As-Siddiq?" Maka Asma pun mengatakan, "Demi Allah, aku tidak tahu di manakah ayahku." Maka seketika itu jugalah Abu Jahal mengangkat tangannya dan memukul wajah Sayyidatina Asma radhiyallahu taala anha. Akhirnya Nabi SAW pun melakukan perjalanan hijrah ke kota Madinah, sedangkan kaum Quraisy masih mencari Nabi SAW, dan Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Thur dan bersembunyi di dalamnya selama 3 hari dan 3 malam. Maka dari situlah perjalanan hijrah Nabi ke kota Madinah bermula. Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari dan 3 malam karena khawatir akan kaum Quraisy masih mengejar Nabi, khawatir akan kaum Quraisy masih mencari Nabi. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Hadza wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.